Nah, jadi materi hari ini adalah soal, evolusi ya. Ini saya sharing satu slide aja yang merangkum ya, berbagai, argumen yang memang, biasa diberikan sebagai bukti-bukti terhadap evolusi begitu ya. Nah, nanti, di material yang minggu depan, Bapak Ibu akan baca lebih lanjut ya. Saya pilihkan chapter dari Kelly James Clark. Dia dulu di Calvin College ngajarnya, dia filsuf juga. Tapi ada satu chapter dia membahas, interaksi antara sains dengan teori evolusi ya, ada argumen-argumen dia yang ada di page ini juga ya. Lalu saya pilihkan juga satu bacaan dari Peter Enns ya, dia biblical scholars, dulu dia mengajar di Westminster. Dia bahas, bagian yang saya pilih itu mencakup kitab Kejadian juga. Jadi pertanyaan Pak Riki misalnya di, texting ya, apakah, perdebatan ini dan interaksi dengan teori evolusi ini akan membawa kita kepada pemahaman interpretasi kejadian yang, lebih baru begitu ya. Nah, Peter Enns itu membahas hal-hal itu. Dan Peter Enns itu tokoh yang kontroversial ya, karena bukunya jadi kontroversi di Westminster dan Peter Enns itu dikeluarkan dari Westminster ya, dan, cukup pemberitaannya cukup banyak ya di media ya. Juga bahkan di websitenya Westminster, Theological Seminary juga dipasang ya, hasil pemeriksaan komite dan lain sebagainya ya. Sehingga buat Bapak Ibu yang ingin tahu bisa menelusuri hal itu ya. Dan saya pilih dari bukunya yang menghasilkan kontroversi itu satu chapter untuk, Bapak Ibu baca ya. Tapi itu minggu depan ya. Nah, pertanyaannya adalah, eee, bagaimana ya sikap orang Kristen terhadap evolusi ya? Ini bagian yang sangat bisa jadi sangat sensitif ya. Kalau zaman Galileo itu, soal heliosentris, zaman kita sekarang soal evolusi ya. Dan kalau zaman Galileo mungkin untuk meredakannya dan ada bukti-bukti yang definitif perlu lebih dari 300 tahun ya. Jangan-jangan buat kita ini juga, masih butuh lagi ya, beberapa ratus tahun lagi begitu ya. Nah tapi, di kalangan saintis ya, dan terutama mungkin ahli-ahli biologi ya, ada bukti-bukti yang selalu dibicarakan, dan diajukan untuk evolusi ya. Coba kita lihat beberapa ya di dalam slide, ini. Yang pertama adalah, yang standar bukti fosil-fosil ya. Jadi, pertanyaannya adalah, eee, kalau memang ada teori evolusi ya, benar, pasti kan ada ya, fosil-fosil antara ya di mana kita bisa melihat, antara satu spesies tertentu kalau dia berevolusi menjadi spesies yang lain, bentuk antaranya harusnya kita temukan ya. Dan, eee, transisi itu ya oleh, makhluk hidup, binatang ya, transisi yang cukup penting dan cukup drastis itu adalah misalnya kalau ternyata binatang air itu kapan-kapan transisi jadi binatang darat. Ya karena itu, melibatkan misalnya organ-organ tubuh yang jauh berbeda ya untuk bisa bertahan hidup di darat dan di air itu beda begitu ya. Sehingga, itu yang dipertanyakan misalnya ya, apa ada ya binatang transisi antara yang jenis yang seperti ikan begitu ya, kepada jenis yang, hewan yang di darat begitu ya. Lalu transisi lain ya yang juga menarik perhatiannya adalah antara darat dan udara ya. Apa ada ya fosil-fosilnya ya, binatang transisi antara misalnya, dinosaurus ya di zaman kuno dengan yang seperti burung gitu misalnya ya, karena kan itu organ dan kemampuan badannya juga jelas berbeda ya. Nah, lalu untuk, kalangan yang, menekuni biologi ya, biasanya nama-nama ini nih yang diajukan ya secara tipikal ya, binatang transisi antara laut dan darat itu Tiktaalik rose, yaitu semacam ikan purba ya, tetapi yang siripnya itu sudah, mulai seperti apa, tangan ya. Jadi antara kadal misalnya yang bisa hidup di 2 eee, lingkungan ya, air maupun darat ya, lebih amfibi gitu ya.
Nah, ini bentuknya masih kayak ikan, tapi siripnya mulai kayak kaki tangan gitu ya, yang bisa membuat dia bergerak ke darat begitu ya. Lalu antara darat dan udara itu biasanya sering disebutkan adalah Archaeopteryx ya. Itu fosil juga dari dinosaurus purba begitu ya, yang tampaknya dari fosilnya itu ada bulu-bulu ya, yang seperti mengisyaratkan sayap yang mulai bisa ada potensi untuk menjadi seperti spesies burung yang bisa terbang gitu ya. Tentu ada burung besar juga yang nggak bisa terbang, bahkan sampai zaman modern sekarang ada ya seperti burung onta gitu ya, dan ayam juga nggak bisa terbang gitu ya. Tapi dengan ada perangkat biologi seperti sayap dan ada bulu-bulu yang sepertinya ditemukan pada burung begitu ya, maka itu seperti seolah-olah ada peralihan ya. Nah, kalau kita cari ya, misalnya di Google gitu aja ya, itu banyak ya gambar-gambar fosilnya ya. Kalau kita cari misalnya ya, eh, kita tulis aja Tiktaalik rose itu ya. Nah, ini kalau kita lihat images ya, tentu ini dari rekonstruksi ya, karena ini ada berbagai gambar tentang Tiktaalik rose ya. Jadi bentuknya kayak ikan, tapi bagian kaki depannya ini ya, ya kita sebut kaki ya, tapi masih sirip, cuman mulai bertulang-tulang kayak mulai bisa buat jalan di darat ya. Jadi hipotesisnya ya, kalau para evolusionis itu bilang, dulu kebanyakan hewan itu di air ya, tetapi nanti ada satu area di muka bumi ini yang mulai kekeringan, begitu ya, sehingga hewan-hewan yang bisa bertahan dan beradaptasi itu adalah yang punya kemampuan juga untuk hidup di darat ya. Nah, yang spesies yang lain mungkin jadi kesulitan bertahan hidup, lama-lama punah begitu ya. Jadi yang tersisa di dalam area-area semacam itu adalah binatang-binatang yang sifatnya transisional ya, mirip kadal, amfibi yang bisa ke darat, sehingga mulai muncul cikal bakalnya hewan yang bisa ada di tanah, yang terus nanti akan berevolusi menjadi binatang-binatang yang lain ya. Dan kalau membayangkan evolusi ya, di texting saya lihat ada Bapak Ibu yang masih menulis ribuan tahun ya. Ahli evolusionis itu tidak akan bilang ribuan tahun, mereka akan bilang jutaan atau miliaran tahun ya. Ribuan tahun itu biasanya adalah kalau kelompok Kristen yang pegang young earth kreasionis begitu ya, bumi berumur muda. Nah, itu biasanya mungkin akan menafsirkan kitab Kejadian bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun, begitu ya kan, ada ayatnya begitu ya. Sehingga ya kalau 6 hari ya 6000 tahun lah begitu ya. Kalau kita berusaha melakukan kalkulasi atau berusaha menarik hal yang uh, seolah-olah sains begitu ya, tapi dari kitab Kejadian begitu ya. Nah, sehingga kalau yang earth creationist akan ngomong ordernya ribuan tahun ya, dan mungkin 6000 tahun itu yang sering dibicarakan ya. Tetapi kalau yang evolusionis akan ngomong jutaan tahun dan miliaran tahun. Tentu yang jadi kesulitan buat kita ya adalah eh, evolusi yang sifatnya microevolution ya, binatang yang warnanya berubah, beradaptasi karena dia lebih gampang bertahan hidup, atau bentuk paruhnya ya seperti yang ditemukan oleh eh, Charles Darwin sendiri di Kepulauan Galapagos begitu ya, itu evolusi mikro, itu tampaknya semua orang nggak ada masalah dengan itu ya. Tapi yang suka dipermasalahkan evolusi makro, di mana satu spesies bisa bergerak menjadi spesies yang lain ya. Nah, masalahnya adalah kalau Charles Darwin bisa mengamati yang mikro ya, tapi diberi waktu jutaan tahun atau miliaran tahun ya, apa perubahan macam apa yang mungkin ya di dalam jutaan atau miliaran tahun itu ya. Apakah bisa cross spesies begitu ya? Evolusionis meyakini iya begitu ya, karena untuk bisa bertahan hidup di dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat berbeda, jutaan dan miliaran tahun itu memberikan kemungkinan waktu itu ya untuk menghasilkan spesies yang tampaknya
bisa secara modern dikategorikan berbeda begitu ya. Nah, tapi yang biasanya yang Earth creationist itu bilang enggak ya, masing-masing spesies itu statis dari dulu sampai sekarang dan biasanya orde yang dipikirkan adalah ribuan tahun ya. Dan yang Earth creationist biasanya bisa kesulitan misalnya kalau mencoba memikirkan loh cahaya bintang-bintang saja ya yang sampai ke bumi misalnya ya ada yang cahayanya udah miliaran tahun begitu ya. Karena diteliti ya, itu miliaran tahun cahaya begitu ya. Sehingga kalau alam semesta ini memang umurnya miliaran tahun ya, eh, kok bisa ya penciptaan itu diyakini hanya ribuan tahun begitu ya. Ada problem lain juga ya selain cahaya bintang ya, misalnya juga umur-umur bebatuan ya secara eh, arkeologis gitu ya. Kalau saya tanya ya misalnya ahli fisika kuantum ya di UPH misalnya, mengukur umur itu dari temuan arkeologis itu seberapa akurat sih begitu ya? Apakah kita bisa meyakini ya akurasinya? Dia akan bilang ya tergantung atom yang dipakai, peluruhannya itu ordernya seberapa. Ya kalau misalnya atom karbon gitu, misalnya ordernya ribuan tahun gitu, itu cukup begitu ya. Misalnya bisa untuk mengukur umur dokumen-dokumen kuno begitu misalnya. Tapi kalau fosil yang perlu jutaan dan miliaran tahun mungkin perlu pakai atom yang lain ya, bukan atom karbon. Tapi mungkin dan bisa ya mencapai akurasi tertentu ya. Jadi yang harus dibayangkan adalah kalau kita mau mengukur satuan waktu gitu, yang penting penggarisnya ya. Kalau penggaris saya cuman bisa sentian, saya berusaha mengukur yang ordernya meter, ya nggak bisa ya. Tapi kalau saya punya penggaris yang ordernya meteran gitu, ya bisa ya. Sehingga itu tinggal tergantung metodenya. Tapi komunitas sains itu menerima ya bahwa ada ya temuan-temuan arkeologis ataupun fosil yang bisa kita ukur dengan cukup akurat sampai jutaan miliaran tahun begitu. Ya. Jadi ini fosil tertentu ya yang memang dibicarakan. Lalu saya juga ingin tunjukin beberapa bagian ya dari bukunya Dawkins yang Bapak Ibu juga udah baca ya. Ini chapter yang saya pilih adalah missing link ya. What do you mean missing gitu ya kata Dawkins ya. Jadi serangan orang beragama ya terhadap teori evolusi biasanya adalah bilang loh kan missing linknya nggak pernah ketemu ya. Dan di dalam chapter Dawkins ini kan nggak pernah ada krokodaks ya antara krokodil sama bebek begitu ya dan nggak pernah ada simpanse yang melahirkan manusia gitu ya. Nah Dawkins membantah ya itu semua ya sebagai satu kesalahpahaman ya ini ya show me your crocodile ya di dalam chapter yang ini ya. Dan argumennya Dawkins adalah evolusionis itu ya tidak pernah berargumen bahwa binatang yang modern itu berasal dari binatang modern yang lain ya. Jadi bahwa antara buaya sama bebek itu ada binatang transisinya, nggak pernah itu yang diklaim ya. Yang diklaim adalah antara binatang modern dulunya ada ancestor yang sama untuk kedua binatang modern itu ya. Misalnya di sini fosil yang ditunjukkan ini adalah disebut Eomaia ya, misalnya binatang antara kemungkinan gajah dan kemungkinan simpanse begitu ya. Nah, lalu dibilang apakah ini seperti gajah dan simpanse yang modern? Ya enggak, ya ini binatang binatang kuno begitu ya, bukan blasteran binatang modern begitu ya. Jadi itu kesalahan mendasar yang sering serangan dari kelompok beragama terhadap kelompok evolusi itu sebenarnya meleset dan dibantah begitu ya. Tetapi Dawkins juga mengajukan justru ya cara membantah evolusi ya adalah kalau ternyata ada fosil binatang modern begitu ya ditemukan misalnya kelinci modern ditemukan ya miliaran tahun yang lalu udah ada kelinci modern gitu misalnya ya. Nah, itu adalah bantahan yang meyakinkan ya terhadap teori evolusi. Kalau mau membantah gitu caranya kata Dawkins ya. Dan ini kelihatan juga
pola berpikir dari seorang saintis yang terlatih ya, bahwa sains itu bisanya adalah difalsifikasi. Ya, kalau Bapak Ibu baca filsafat ilmu ya, misalnya ya, Karl Popper itu bilang bahwa eh, sains itu tidak bisa dikonfirmasi ya, karena misalnya ya, kalau teorinya adalah angsa itu putih, katakanlah teorinya seperti itu. Ya. Kalau saya cari bukti-bukti ya, 100 angsa putih lagi gitu ya, itu tidak memperkuat teori saya ya. Tapi kalau saya ketemu satu angsa hitam, satu aja cukup ya untuk memfalsifikasi teori itu ya, dan teori itu langsung gugur. Begitu ya. Nah, sehingga yang harus dilakukan saintis ya adalah kalau saya punya teori, cara memperkuat teori itu adalah saya coba falsifikasi. Saya coba bantah ya, dan cukup cari satu angsa hitam udah cukup ya untuk membantah teori itu. Nah, kalau dalam percobaan saya yang berusaha memfalsifikasi teori itu saya gagal, maka teori itu menjadi lebih kuat. Ya, jadi pola berpikir sains itu bukan konfirmasi, tapi falsifikasi. Ya, sehingga Dawkins itu dengan pola berpikir sainsnya itu mengajukan ya, membantu ya orang beragama. Loh, kalau kamu mau benar ya memfalsifikasi teori evolusi ya, temukan fosil binatang modern yang umurnya memang sudah kuno. Maka teori evolusi itu akan terfalsifikasi gitu ya. Dan semua saintis yang serius dengan teori sains akan menerima itu ya, karena sains beroperasi seperti itu. Ya. Nah, lalu di dalam chapter yang Bapak Ibu baca itu juga ya, Dawkins itu menunjukkan satu kesadaran ya bahwa eh, evolusi yang terjadi itu ya mungkin tidak cuma linear satu garis saja, begitu ya. Paling dikit ada dua garis yang menjadi titik perhatian yang sering disebutkan ya oleh evolusionis ya. Yaitu misalnya untuk pergerakan binatang air ke darat ya, misalnya itu Tiktaalik rose itu ya dianggap sebagai buktinya ya, menunjukkan ada binatang antara itu yang mirip ikan tapi mirip juga kadal karena kakinya mulai berkembang ya. Tetapi ada gerakan balik ya, dari binatang yang tadinya hidup di darat menjadi binatang yang hidup di air ya. Jadi di dalam chapter bukunya Dawkins itu ya di halaman belakang, ini kalau saya share ada juga dia menunjukkan gambar-gambarnya ya. Itu di halaman 171 ya. Nah ini ya, jadi binatang yang mirip kudanil di bagian atas ini makin ke bawah itu bergeraknya mirip kepada ikan paus ya. Eh, jadi hipotesisnya adalah gini, ini yang terjadi kebalikannya ya. Tadi ada binatang-binatang yang hidup di darat ya, seperti kudanil gitu ya. Dia kayak hidupnya di kubangan gitu ya. Lalu lama-lama daerah itu mulai kebanjiran ya, sehingga kelelep, sehingga binatang-binatang ini harus beradaptasi begitu ya, di dalam waktu yang sangat lama, jutaan mungkin miliaran tahun begitu ya, dan mengembangkan kemampuan juga hidup di air. Tapi kok peralatan organ tubuhnya ya mirip dengan binatang yang hidup di darat ya, misalnya ikan paus atau lumba-lumba, kok dia nggak punya insang ya, kayak ikan ya. Normalnya kan yang bangsa ikan-ikan tuh pakai insang ya karena kan hidupnya di air ya. Ini hidupnya di air tapi kok paru-paru gitu ya, nggak cocok gitu ya. Terus kalau ikan paus masih ada lubang semburnya lagi di atas ya, seolah-olah ini kayak binatang yang harusnya hidupnya di darat ya, karena organnya seperti itu cocoknya, tapi terpaksa beradaptasi dan sekarang hidupnya di air gitu ya, cuman kadang-kadang dia masih ke atas ngambil udara begitu ya, karena ini dulunya ini ancestornya hidup hidup di darat gitu ya. Jadi paling sedikit ya, kalaupun teori evolusi itu benar ya, ada jalur dari binatang laut yang dianggap itu bergerak ke arah darat, lalu ada juga yang binatang darat yang bergerak ke arah laut ya. Jadi ada persimpangan itu, evolusi itu nggak cuma satu arah, satu garis begitu ya. Paling nggak ada dua lalu lintas ini, lalu lintas besar ini antara darat dan air aja ada dua lalu lintas ini gitu ya. Nah tetapi juga di darat atau di air sendiri ya, perkembangannya juga nggak satu garis ya, melainkan kali kayak pohon itu ya, yang
beberapa texting itu juga menyebutkan ya. Jadi ada akarnya, ancestornya, lalu bergerak ke arah percabangan yang sangat kompleks begitu ya. Yang bisa dibuktikan ya dengan berbagai cara bahwa oh itu mungkin muncul dari mekanisme evolusi begitu ya. Jadi evolusi itu mungkin jauh lebih kompleks daripada gambar-gambar apa semacam kartun yang biasa kita lihat ya, monyet yang pelan-pelan terus jadi manusia yang berdiri, dan kalau zaman sekarang jadi manusia yang mengetik dan pegang handphone begitu ya. Dan kali kalau evolusinya jutaan tahun lagi jempol itu yang jadi gede gitu ya. Otak mengecil karena jarang berpikir gitu misalnya. Nah, jadi evolusi itu mungkin ruwet juga ya kalaupun diakui ada begitu ya. Dan juga ya ada juga fenomena-fenomena yang misalnya di kedalaman laut yang sangat dalam ya, ada binatang-binatang yang sangat aneh ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton National Geographic atau apa ya, ada ikan yang kayak hantu ya. Karena di laut yang dalam dan gelap, warna-warna itu kali nggak make sense ya di dalam tubuh binatang itu kalau ada warna. Jadi warnanya kayak bening, kayak setan gitu ya. Ghost shark namanya ya, ada hius hiu hantu ya. Terus mata itu kayak juga nggak berguna ya, agak buta ya. Terus kadang ada binatang yang bisa bersinar ya. Dan kadang-kadang binatang-binatang itu kayak warisan dari ribuan tahun yang lampau begitu ya. Cuman terperangkap di dalam situasi laut yang sangat dalam itu, di jurang laut itu. Terus dia kayak nggak mengarah ke evolusi ikan-ikan yang lain yang lebih normal yang biasa kita jumpai begitu ya. Eh, jadi ada warisan-warisan juga jalur evolusi yang aneh semacam itu yang kita punyai. Sehingga fenomena evolusi kalaupun benar mungkin jauh lebih kompleks daripada karikaturnya yang sering dipakai oleh orang beragama untuk mengkritik evolusi, tetapi disadari juga oleh para evolusionis begitu ya. Nah, ini bukti-bukti lain yang juga sering diajukan ya, vestigial organs ya, organ sisa. Misalnya kalau manusia ada tulang ekornya ya, buat apa sih ekor gitu ya, nggak ada juga manusia yang berekor ya. Tapi dari video yang saya pasang itu ya di Haiku, dan juga ada papernya kalau dicari ya, ada bayi yang masih lahir masih ada ekornya gitu ya waktu lahir begitu ya. Dan seolah-olah kalau kita lihat pertumbuhan embrio itu ya di fase tertentu kayak memang ada ekornya, terus abis itu nggak berkembang lagi begitu ya. Jadi organ sisa misalnya usus buntu juga ya, itu juga kita nggak tahu fungsinya buat apa tapi ya ada begitu ya. Nah, jadi di dalam bayangan para evolusionis ya seolah-olah badan itu harus beradaptasi ya dengan kondisi lingkungan hidup yang baru ya, tapi nggak bisa turun mesin. Sehingga dia harus beradaptasi sambil mesinnya itu berubah ya. Dan padahal organ-organ itu kan muncul karena ada informasi genetika tertentu di dalam gen itu yang bilang ini nanti berkembang nih jadi organ tertentu begitu ya. Nah, tapi gen-gen itu juga masih terlihat masih ada sisanya di dalam deretan DNA spesies tertentu, tapi bisa nggak berkembang ya. Nah itu sebenarnya yang disebut pseudogenes itu ya. Nanti Kelly James Clark di dalam bacaan yang Bapak Ibu baca minggu depan membahas bagian itu juga. Pseudogenes itu ya misalnya organ penciuman mamalia ya, misalnya manusia sama anjing ya, sebenarnya ada deretan gen yang sama ya, menghasilkan organ penciuman yang harusnya bisa tajam gitu ya. Tapi kok manusia nggak ada yang setajam anjing pelacak ya penciumannya begitu misalnya ya. Jadi seolah-olah informasi itu ada secara genetika tapi nggak pernah berkembang kalau di manusia, di anjing bisa ya. Nah itu jadi kayak gen tidur, dulunya mungkin ada fungsinya, tetapi karena adaptasi dan sebagainya masih tercatat di gen kita, tapi nggak berkembang ya, jadi nggak terekspresi ya di dalam organnya. Dan itu adalah bukti yang mutakhir ya, yang tidak mengandalkan fosil, tertinggal di genetika kita yang menjadi penanda bahwa ini ada kemungkinan ini karena evolusi. Gitu ya, makanya Dawkins itu bilang ini nggak tergantung kok sama fosil. Fosil itu bonus aja ya, dan makin banyak fosil yang kita temukan ya, sehingga binatang-binatang antara atau spesies antara itu muncul ya, banyak begitu ya. Nah argumen lain yang sering disebut juga adalah biogeografi.
Ya, ini misalnya adalah di daerah tertentu ya ada binatang berkantung ya, terutama Papua, Australia ya, kanguru ya, eee banyak spesies mamalia di Australia itu berkantung ya, jadi rahimnya kok di luar begitu ya. Padahal eee, mamalia di daerah lain rahimnya di dalam, begitu ya. Nah, apa binatang berkantung itu diciptakan khusus ya, kalau misalnya kreasionis berpikirnya khusus untuk daerah Australia dan cocok dengan misalnya iklim di sana ya, dan dia tidak bisa hidup ya di tempat yang lain ya. Loh, kalau kanguru dibawa ke daerah yang lain ya, yang iklimnya mirip, bisa juga kok tumbuh begitu ya. Nah, sehingga bagaimana ya menjelaskan bahwa ada ya area-area tertentu yang punya biodiversitas tertentu ini yang spesifik atau unik secara geografi ya. Dengan dengan pikiran evolusi, hal ini bisa dijelaskan, yaitu bahwa dulu ancestornya mamalia ya, itu punya ancestor yang sama, tetapi daratan antara yang nempel ke Australia dengan Asia yang lain itu lama-lama terpisah ya, sehingga hewan-hewan mamalia yang berkantung itu yang di daerah Australia itu berevolusi sendiri ya, mengakibatkan ada cabang-cabang biodiversitasnya dia sendiri. Sedangkan mamalia yang rahimnya di dalam di belahan geografis yang lain itu berevolusinya terpisah begitu ya. Sehingga kita lihat ya seolah-olah ada perkembangan biologis yang terpisah berdasarkan geografi. Tapi sebenarnya dulu ada common ancestor-nya itu mereka. Cuma karena secara daratan pelan-pelan terpisah begitu ya, sehingga masing-masing menempuh jalur evolusinya sendiri-sendiri. Ya. Nah, permasalahannya selalu adalah demikian. Itu kan teori ya. Teori itu menjelaskan ada fenomena bisa dijelaskan dengan teori tertentu ini. Kalau kalau buat orang yang nggak suka dengan teori evolusi ya, kalau mau falsifikasi misalnya ya, berarti harus come up dengan teori lain ya, yang bisa meramalkan ya kenapa eee, apa, eee, ada sifat biologis yang muncul fenomenanya berdasarkan batas geografi ini gitu ya. Kalau ada teori lain yang diajukan terus bisa menjelaskan juga ya, lalu bisa ada perdebatan atau diskusi, begitu ya. Nah, evolusionis merasa bahwa ya penjelasan mereka itu udah simple ya dan bisa diterima ya berdasarkan Occam Razor dan tidak ada penjelasan tandingan ya yang bisa menjelaskan fenomena biogeografi ini gitu ya. Nah, bukti lain ya yang cukup mutakhir juga yang dari biologi molekuler ya, adalah yang disebut retroviruses. Ya ini juga nanti dibahas di bacaan minggu depan di Bapak Ibu. Saya perkenalkan saja di kali ini juga ya. Retrovirus itu adalah eh, fenomena yang terjadi ya kalau satu organisme itu terinfeksi oleh virus ya. Virus itu bisa menuliskan deretan gennya itu ke dalam deretan gen yang terinfeksi tersebut begitu ya, sehingga meninggalkan jejak begitu ya. Nah, lalu jejak itu ya DNA yang udah diganti ya karena terinfeksi itu oleh virus itu ya, itu bisa diwarisi pada generasi keturunan spesies yang berikutnya begitu ya. Sehingga ya bisa dilihat ya misalnya pada spesies-spesies tertentu misalnya sesama mamalia ya, misalnya tikus dengan spesies yang lain gitu ya. Di deretan gen tertentu ada ya jejak virus yang sama begitu ya. Nah, itu orang kalau yang meneliti genetika itu ya lihat deretan DNA itu udah kayak lihat bintang di langit ya. Kompleksnya luar biasa ya deretan gen itu ya dan menyimpan informasi yang nanti bisa berkembang jadi makhluk hidup tertentu begitu ya. Nah, kalau kayak lihat bintang di langit begitu ya, kompleksitasnya sebesar itu ya tiba-tiba ada bintang di langit itu yang patternnya sama ya dengan derajat tertentu begitu ya, mirip sekali ya, maka hipotesis yang mungkin ini bukan kebetulan begitu ya, sehingga kalau ada jejak retrovirus begitu ya di spesies yang berbeda, loh kok ada jejaknya nih yang sama ya, maka hipotesisnya adalah
oh ada eh, ancestor dulu ya yang sama ya di dalam spesies yang berbeda ini dulu sama-sama ancestor itu ya terinfeksi ya oleh virus tertentu, jejaknya ketinggalan, diwarisi oleh keturunan yang berikutnya ya, sehingga di dalam spesies yang berbeda itu kita lihat jejak infeksi yang sama begitu ya. Sehingga itu juga menjadi bukti yang cukup mutakhir ya bahwa evolusi itu ya memang terjadi ya, karena kita lihat jejaknya bahkan di dalam deretan DNA berbagai spesies itu yang bisa kita amati ya dengan teknologi mutakhir yang zaman sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya bukti-bukti yang diajukan. Jadi memang tidak terbatas pada fosil saja. Eh, Orang semacam Francis Collins ya yang menjadi ilmuwan yang sangat penting ya di dalam Genome Project yang memetakan DNA manusia begitu ya. Itu ya seperti di wawancara yang udah dipasang di Haiku itu akan bilang juga ya, bukti untuk evolusi itu banyak ya, sehingga kita tuh kalau memang tidak suka ya dengan teori evolusi ya harus berusaha memfalsifikasi, menunjukkan evidence-evidence yang bisa memfalsifikasi teori itu ya, atau menyajikan teori tandingan ya. Ada juga usaha-usaha itu ya kalau Bapak Ibu lihat di Google ya, menyajikan teori tandingan yang bisa menjelaskan juga ya fenomena-fenomena itu yang dijelaskan oleh teori evolusi ya. Dan kalau teori tandingan itu cukup meyakinkan ya, ya mungkin memang ada yang harus dipikirkan ulang ya di dalam teori evolusi itu ya, dan sains kan beroperasinya memang seperti itu. Ya. Jadi begitu ya, waktu kita juga udah mepet, ini tinggal 5 menit ya. Materi kita seperti itu, apa ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Saya mohon pamit duluan Pak, soalnya saya ketua kelas selanjutnya. Harus masuk Iya. duluan. Iya. Thank Thank you you ya Pak Pak Riki. ya. Iya udah Thank you bergabung. Pak. Thank you. Mari teman-teman, thank you. Pak Ian mau Iya. nanya, Iya. apakah teori evolusi cara berpikirnya bahwa semua pasti berubah, maksudnya pasti berubah dari yang mengalami evolusi lah ya, seperti itu. Saya kepikiran kan ada beberapa setidaknya yang disebut fosil hidup yang ditemukan masih kayak ada dari 97, 98, 2008 ditemukan yang ikan raja laut katanya itu yang di perairan Sulawesi yang sebenarnya tidak berubah sejak 380 juta tahun lalu. Ya. Tidak berubah kenapa tidak ada evolusi terhadap seperti itu? Apakah ada penjelasan atau gimana, Pak? Ya, jadi ada memang ya misalnya juga fenomena binatang laut dalam itu ya juga seolah-olah kok mereka ini kuno banget binatang ini begitu ya, nggak seperti ikan-ikan lain yang lebih modern ya. Apakah itu memfalsifikasi ya? Itu memang masih jadi perdebatan ya. Tapi kan kembali seperti yang dibilang Dawkins ya, bahwa teori evolusi secara keseluruhannya tidak bergantung hanya pada fosil. Ya, bagian itu memang bisa aja ya kita jadikan perdebatan ya. Juga ada nyamuk atau lalat yang terperangkap di mana terus ditemukan kok itu dari sekian juta tahun yang lalu begitu ya. Jadi penemuan-penemuan baru itu memang terus bermunculan ya, menjadi bahan bakar untuk diskusi saintifik ya. Dan mungkin komunitas teologi juga perlu mencermati ya, karena ada intersection itu ya, diskusi antara sains dan ilmu yang kita juga perlu aware. Ya, jadi itu masih open Pak. Dan di sains mungkin komunitasnya juga akan terus open ya terhadap perdebatan dan diskusi semacam itu. Tapi ya itu cuma salah satu sisi ya, sehingga sisi-sisi yang lain terhadap teori evolusi, kalau ada teori yang lain yang lebih bagus ya yang bisa menjelaskan bagian-bagian itu ya masih mungkin juga teori evolusi itu terbantahkan. Tetapi buat orang yang berkecimpung di bidang biologi, seringnya mereka bilang ya ini banyak sih buktinya begitu. Sehingga jangan-jangan memang kita baca kitab Kejadian tidak perlu literal begitu ya. Misalnya Francis Collins akan mengusulkan seperti itu, dan di dalam wawancaranya dia mengklaim sama seperti Galileo, Agustinus juga tidak membaca kitab Kejadian itu literal ya, seperti yang kita sering coba baca begitu ya. Tapi tafsir Alkitab nanti ada minggu-minggu depan kita akan bicarakan lebih dalam sih. Iya.
Ya, semoga menjawab Pak Rikstof. Ya, thank you Pak. Ada pertanyaan komentar lain, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, berarti cukup ya. Dan untuk minggu ini kita nggak ada perdebatan, tarik nafas dulu ya. Ada waktu untuk kuliah-kuliah yang lain. Minggu depan nanti Bapak Ibu baca lagi materialnya dan texting, dan Jumat depan nanti kita masuk lagi ke perdebatan. Ya. Saya minta Pak Regen berdoa untuk kita semua, boleh Pak? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kelas hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap penjelasan Pak Ihan yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini boleh menjadi satu pengalaman yang kaya bagi kami Tuhan. Untuk kami juga tidak menilai sesuatu hanya dari satu pandangan yang sangat konservatif, pandangan yang kaku, tapi kami juga bisa belajar untuk bagaimana memperluas pandangan-pandangan kami, melihat dari segala sisi. Di dalam kami juga menghayati ciptaan-ciptaan Tuhan dan iman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga boleh mengintegrasikannya dengan baik, dan biarlah Tuhan terus-menerus memberikan kami hikmat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.